Di dua pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang apa itu pendekatan kuantitatif, kemudian macam-macam desain penelitian kuantitatif, ada eksperimen, ada non-eksperimen, atau survei. Nah, hari ini kita sudah mulai masuk ke bagaimana proses penelitian itu, dimulai dari tahap perencanaan. Kalau kalian ingat metode ilmiah dalam proses penelitian, hal pertama yang dilakukan di step pertama metode ilmiah itu adalah kita mengobservasi. Apa yang diobservasi? Yang diobservasi adalah permasalahan di sekitar kita yang layak untuk diteliti, yang jawabannya nanti bisa menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. Nah, tahap perencanaan penelitian itu sebetulnya sama seperti tahap observasi awal tersebut, yaitu untuk menemukan topik, merumuskan apa persoalannya, dan apa pertanyaan dan tujuan penelitian kita. Silakan teman-teman mempersiapkan buku catatannya. Siapa tahu ada hal-hal penting yang perlu kalian ingat. Jadi perencanaan penelitian ini adalah menurut saya materi yang penting karena akan prosesnya itu akan kalian gunakan nanti di tahun-tahun berikutnya, bisa untuk menulis paper, bisa untuk nanti mengerjakan skripsi dan macam-macam. Jadi siapkan catatannya, jangan cuma mendengarkan saja tanpa mencatat hal-hal penting yang nanti bisa jadi kita bahas di sini. Nah, apa esensi dari perencanaan penelitian? Yang paling pertama itu adalah memilih topik penelitian kita. Jadi, apa yang mau kita teliti? Apa itu topik penelitian? Jadi, sebelum kita mempersiapkan penelitian, dalam proses mempersiapkan penelitian, kita nanti akan perlu mereview sejumlah literatur. Nah, sebelum mencari literatur apa yang digunakan, topik penelitian kita perlu kita identifikasi terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu dulu fokus kita. Kita mau penelitian tentang apa? Persoalan apa yang mau kita pecahkan? Topik penelitian adalah subjek atau pokok bahasan yang diajukan untuk diteliti, dan ini menjadi gagasan sentral terkait apa yang hendak dipelajari. Jadi topik penelitian itu hanya ada satu. Jadi satu penelitian itu ya satu topik. Biasanya topik penelitian itu berupa frase atau beberapa kata. Misalnya kalau dalam psikologi, misalnya kita pengen penelitian topiknya tentang kesulitan belajar anak. Jadi temanya tentang kesulitan belajar anak. Atau tentang misalnya motivasi kerja karyawan. Tentang kesehatan mental penyintas. Atau tentang intensi berwirausaha mahasiswa. Jadi topik itu semacam ini. Bentuknya frase-frase yang terdiri atas 1, 2, 3 kata saja. Contohnya misalnya topik lagi, kalau di psikologi pendidikan, keterlibatan keluarga dalam pendidikan. Itu topik penelitian. Nah, kalau dalam riset psikologi, topik-topiknya tentu saja harus topik-topik yang tercakup dalam ilmu kita. Meskipun itu mungkin berkaitan dengan bidang ilmu lain, tapi kita fokus pada topik-topik yang itu umum diteliti dalam bidang ilmu psikologi. Nah, mengenai topik penelitian ini, sebetulnya tergantung pada keluasan dan kedalaman pengetahuan psikologi kalian. Kalau kalian semakin lama belajar psikologi, kemudian sangat akrab dengan psikologi, banyak membaca, banyak tahu isu-isu psikologi, topik-topik penelitian kalian akan lebih beragam. Karena itu berbanding lurus dengan pengetahuan kalian. Tapi misalnya kalau kalian baru saja belajar psikologi, misalkan baru anak semester pertama, kemudian tidak sering membaca buku-buku psikologi semacam itu, nah itu nanti topik penelitian juga akan sempit semacam itu. Ini terkait topik subjek atau pokok bahasan yang diajukan untuk diteliti. Nah, bagaimana menentukan topik penelitian? Dalam prosesnya,
kita sering harus berefleksi dulu. Jadi apakah suatu topik itu penting, atau suatu hal atau suatu permasalahan itu penting, menarik, dan bermanfaat untuk diteliti. Inspirasi topik itu bisa kita peroleh dari macam-macam sumbernya. Pertama, bisa dari bidang ilmu psikologi kita. Tema-tema yang ada di dalam buku atau literatur psikologi yang kita baca, itu bisa menjadi topik penelitian. Yang kedua, bisa merupakan minat pribadi kita. Jadi kita sebagai individu, sebagai orang yang hidup sehari-hari dan menemui masalah, kadang tentu saja ada 1-2 hal di masyarakat atau di hidup kita yang itu menjadi perhatian besar bagi kita. Persoalan itu kita sukai, atau suatu masalah itu jadi kepedulian kita. Nah, itu bisa menjadi topik penelitian kita. Contohnya lagi, masalah yang dihadapi pihak-pihak tertentu yang perlu dipecahkan. Ini misalnya pihak-pihak tertentu, orang lain di sekitar kalian, misalnya kalian punya keluarga, dan keluarga kalian itu mengalami permasalahan psikologis. Nah, kalian jadi kemudian tertarik karena pengen membantu keluarga kalian untuk memecahkan masalah tersebut. Atau misalnya, contohnya, mungkin kalian tahu kakak kelas kalian ada yang ikut PHP 2D, misalkan itu contoh pengabdian kepada masyarakat ya. Pihak-pihak tertentunya itu berupa desa, satu desa. Jadi contohnya di Desa Ketundan itu ada permasalahan pernikahan dini. Yang itu perlu dipecahkan, dan itu menjadi perhatian dinas sosial. Nah, ada pihak-pihak tertentu yang punya masalah, dan kemudian masalah itulah yang kita jadikan topik, itu juga bisa. Makanya contohnya yang mungkin dekat bagi kalian, yang kalian tahu, kakak kelas kalian kemudian melakukan program pembangunan desa yang intinya itu tentang pernikahan dini. Nah, itu topik itu. Nah, yang terakhir, bisa juga dari rekomendasi penelitian sebelumnya. Misal kalian membaca artikel, biasanya di bagian akhir artikel itu ada kesimpulan atau rekomendasi. Nah, di bagian rekomendasi itu sering nanti disebutkan untuk selanjutnya bisa diteliti tentang bla 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 yang itu berkaitan dengan artikel tersebut. Nah, jadi asalnya topik bisa dari situ. Bisa dari buku-buku yang kita baca, dari bidang ilmu kita, atau dari minat personal kita, dari masalah yang dihadapi oleh pihak-pihak tertentu di sekitar kita, dan juga bisa dari rekomendasi penelitian sebelumnya. Begitu caranya untuk menentukan topik penelitian. Seperti apa topik riset yang baik? Yang pertama tentu saja harus bisa diteliti berdasarkan kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Jadi topik penelitian itu harus realistis. Misalnya kita saat ini nggak mungkin meneliti tentang misalnya kesehatan mental astronot. Kita nggak mungkin kan? Kita nggak punya sumber daya untuk mengakses subjek astronot. Nah, jadi kita harus ngukur-ngukur tuh yang menjadi minat kita itu sesuai dengan kemampuan kita dan sumber daya kita atau tidak. Kemudian yang kedua adalah topik tersebut memberikan kontribusi atau manfaat bagi pengembangan ilmu psikologi dan pemecahan masalah di masyarakat. Nah, ini harus ini. Jadi jangan meneliti hal-hal yang itu cuma karena karena kita senang-senang aja. Ya meskipun kita senang, kita harus tahu manfaatnya itu bagi pengembangan ilmu dan bagi pemecahan di masyarakat bagaimana. Macam itu. Yang kedua, harus bermanfaat. Yang ketiga adalah memiliki kesinambungan dengan riset-riset sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Tetapi bukan berarti kita mengulang studi-studi yang sudah lawas atau yang sudah jenuh, yang sudah membosankan, sudah banyak sekali diteliti orang. Nah, kesinambungan itu maksudnya apa? Maksudnya riset kita itu menjadi kelanjutan dari riset-riset sebelumnya. Tapi bukan berarti kita meniru mentah-mentah studi-studi yang sudah ada, karena itu nanti akan istilahnya itu jenuh. Sudah banyak sekali diteliti orang,
maksudnya jawabannya itu sudah jelas. Nah, kalau hal-hal yang sudah jelas semacam itu ya tidak perlu lagi teliti. Contohnya misalnya yang sudah jenuh itu kayak tentang pengaruh motivasi berprestasi pada prestasi. Ya kan itu kan sudah jelas banget. Orang kalau motivasi berprestasi aja ya tentu berprestasi. Kayak gitu. Jadi kita harus senang mengeksplorasi literatur terkait topik-topik itu, apa ya yang baru, apa ya yang saat ini temanya sedang hangat dibicarakan orang, yang jadi topik pembicaraan di masyarakat. Nah, jangan mengulang studi-studi yang sudah lama, yang sudah nggak menarik lagi, yang orang sudah jelas jawabannya. Kemudian topik riset yang baik itu harus didiskusikan dengan pembimbing atau rekan sesama peneliti. Karena kadang menurut kita, perspektif kita, topik kita itu udah bagus banget, udah menarik banget, tapi ternyata dari sudut pandang orang yang lebih ahli atau teman kita yang menggunakan sudut pandang yang berbeda, ternyata ada yang kurang ini. Nah, makanya harus kita perbaiki. Jadi ini, pertama realistis, harus disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya kita. Yang kedua adalah harus bermanfaat, berkontribusi bagi pengembangan ilmu psikologi dan pemecahan masalah. Yang ketiga, harus berkesinambungan dengan riset-riset sebelumnya, punya unsur kebaruan, dan yang terakhir adalah didiskusikan dengan orang lain. Nah, ini seperti kriteria topik riset yang baik. Nah, dari topik, kita akan menuju isu atau permasalahan penelitian. Jadi, ini ada istilah yang perlu kalian perhatikan, karena kayaknya sama, tapi sebetulnya maknanya berbeda. Ada yang namanya topik penelitian, yang tadi sudah kita bahas. Topik penelitian itu adalah tema umum, yang menjadi gagasan sentral dari penelitian kita. Tapi yang namanya tema itu kan masih general. Masih bisa tentang apa saja di dalam tema itu. Contohnya, tentang misalkan keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak. Nah, di dalam tema keterlibatan keluarga dalam pendidikan itu kan masih banyak lagi tema topik istilahnya itu permasalahan yang lebih spesifik lagi. Contohnya misalnya kita pengen tahu khusus tentang keterlibatan ayah, atau kita pengen tahu khusus tentang keterlibatan ibu, atau kita pengen tahu pengaruh suatu gaya pengasuhan, atau kita pengen tahu tentang efek belajar bersama orang tua, atau kita pengen tahu pengaruh literasi dalam keluarga. Nah, semua isu-isu itu masuk dalam topik kita yang besar tadi itu, keterlibatan orang tua. Maka dari itu nggak cukup kita hanya tahu topik. Kita harus memfokuskan penyelidikan kita pada satu permasalahan atau satu isu di dalam topik tersebut. Jadi kalau topik itu masih general, kita harus menspesifikkannya lagi pada satu permasalahan di dalam topik itu. Misalnya, minggu lalu itu yang tentang tugas pertama kita, ada teman kalian yang tertarik pada topik kesehatan mental selama pandemi. Contoh ya buat kalian. Itu topik, itu masih tema umum yang besar. Permasalahannya bagaimana? Misalnya kalian melihat bahwa tidak banyak orang yang meneliti tentang pengaruh istirahat yang cukup bagi kesehatan mental mahasiswa selama pandemi. Persoalannya misalnya karena banyak orang di rumah saja, kemudian mencari hiburannya itu dengan misalnya main game. Kadang main game itu kebablasan sampai malam-malam. Nah, akibatnya masalah kesehatan mental itu tidak hanya disebabkan oleh situasi pandemi yang pernah mencekam, yang orang disuruh WFH, tapi juga karena dipengaruhi oleh lifestyle. Misalnya tadi itu, main game kebanyakan. Nah, nggak ada nih orang yang pernah penelitian tentang pengaruh istirahat yang cukup bagi kesehatan mental mahasiswa selama pandemi. Nah, itu yang kemudian menjadi permasalahan penelitian. Ada gap yang kemudian kita temukan. Observasi kita menunjukkan ada isu ini,
Tapi gapnya, loh kok belum ada ya pengetahuan tentang itu? Apakah betul ada pengaruh tidur, pengaruh gaya hidup terhadap kesehatan mental? Nah, jadi semacam itu pola pikirnya. Dari topik yang masih berupa tema umum, kita spesifikkan, kita fokuskan pada suatu permasalahan. Nah, dari permasalahan itu kemudian melahirkan satu pertanyaan. Nah, pertanyaan inilah yang kemudian kita jawab dengan penelitian kita. Contohnya tadi kembali kita ke contoh yang tentang belum ada riset tentang pengaruh istirahat yang cukup bagi kesehatan mental. Nah, pertanyaannya apa? Apakah ada hubungan antara kualitas tidur dengan kesehatan mental mahasiswa selama pandemi? Atau apakah ada perbedaan kesehatan mental antara mahasiswa yang punya lifestyle yang baik dengan yang tidak? Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Kita baru bisa penelitian itu kalau kita sudah bisa merumuskan pertanyaan ini. Jadi dari sini intinya adalah tidak cukup kita hanya tahu topik, tapi kita harus spesifik lagi memfokuskan penyelidikan kita pada satu permasalahan. Nah, permasalahan itu apa? Permasalahan itu adalah kondisi di mana terjadi kesenjangan, terjadi gap. Misalkan ada suatu isu, tapi itu ternyata belum pernah diteliti sebelumnya. Nah, itu ada gap. Seharusnya sudah ada informasi tentang itu, tapi kok belum ada. Nah, informasi itulah yang masih kosong, itulah yang kemudian kita tambal, ibaratnya dengan penelitian kita. Jadi penelitian kita itu akhirnya akan menghasilkan suatu pengetahuan baru yang itu melengkapi topik tentang misalnya kesehatan mental selama pandemi. Itu. Nah, kerangka umum penelitian kuantitatif pada umumnya semacam ini. Topik penelitian kita di dalamnya kita fokus pada satu variabel. Misalkan contohnya adalah kesehatan mental. Kalau kita mau spesifik lagi, dalam kesehatan mental itu masih ada isu-isu yang lebih kecil-kecil lagi, misalnya tentang stres. Maka dari itu, contohnya misalnya di sini adalah variabel yang menjadi pusat perhatian kita adalah tingkat stres. Contohnya misalnya tingkat stres mahasiswa selama pandemi COVID. Variabelnya di sini. Ini biar mudah, mungkin sambil kita tulis aja ya. Misalkan di sini variabel utama kita, jadi yang menjadi topik kita, menjadi pusat perhatian kita adalah stres. Nah, kerangka umum penelitian kuantitatif adalah ini. Biasanya memastikan atau mencari peran suatu penyebab atau mencari tahu apa akibatnya dari topik kita. Jadi ada yang model judulnya itu ini. Kita mencari tahu misalnya kalau dengan variabel stres, apa penyebab stres? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan stres? Nah, ini style pertama. Jadi contohnya misalnya kalian sebelumnya tentu sudah membaca artikel yang saya sediakan tentang pengaruh terapi tertentu pada bullying atau pada kecemasan. Nah, ini dia menggunakan style ini. Fokusnya pada ini, bullying, kecemasan, stres, atau hal-hal yang menjadi pusat perhatian kita pengen tahu penyebabnya apa. Atau kita pengen tahu hal apa yang bisa mempengaruhi. Jadi penyebab itu, istilahnya lain, antecedent, itu bisa berupa faktor pengaruh. Jadi kita pengen tahu apa faktor pengaruh dari topik variabel yang jadi perhatian kita. Style kedua, kita pengen tahu apa akibat dari variabel kita. Misalkan di sini stres, variabelnya stres. Kita pengen tahu apa saja hal-hal yang bisa diakibatkan dari stres tersebut. Kemudian mungkin saja kita di sini mengkaitkannya dengan prestasi, performa, kebahagiaan, dan macam-macam. Nah, jadi secara umum stylenya semacam ini. Misalkan contohnya kalian mungkin sudah membaca artikel yang tentang pengaruh kecemasan pada agresi. Nah, itu dia menggunakan style yang kedua ini. Variabel utamanya kecemasan,
Tapi dia kemudian pengen tahu apa sih akibatnya pada perilaku. Nah, perilaku itu kan macam-macam. Kemudian dia fokuskan pada agresivitas. Jadi semacam ini. Jadi dari topik, kalian cari isu yang spesifik, lebih fokus di dalam topik tersebut, merumuskan pertanyaan. Nah, kerangka umum penelitiannya bisa kita ingin mengetahui apa faktor yang mempengaruhinya, atau kita mencari tahu apa akibatnya, apa konsekuensi dari variabel atau topik yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, secara umum ini dulu. Mungkin di antara teman-teman ada yang pengen menanyakan sesuatu dari materi kita pagi ini, silahkan. Halo? Saya Bu. Oh iya, silahkan. Siapa namanya? Salsa Bu. Oke, silahkan Salsa. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana langkah-langkah agar kita ini terhindar dari persamaan riset dari orang lain, dan misalnya katakanlah kayak judul gitu. Ketika kita membuat penelitian yang sama judul dari orang lain itu, apakah ada etika-etika tertentu yang menampilkan bahwa tidak boleh ada sama. Jadi apakah seperti itu ada etikanya? Seperti itu Bu. Terima kasih. Oke. Teman kalian Salsa mengajukan 2 pertanyaan ya. Yang pertama tentang bagaimana caranya agar penelitian kita tidak sama dengan penelitian orang lain. Yang kedua adalah apakah ada etika yang harus kita perhatikan. Saya menjawab yang pertama dulu. Bagaimana caranya agar tidak sama dengan penelitian orang lain? Penelitian itu aspeknya banyak. Dari topik, dari permasalahan, dari konteksnya, dari subjeknya, semacam itu. Nah, kebaruan dari riset kita itu bisa dilihat dari aspek-aspek itu. Bisa jadi topiknya sama-sama kesehatan mental. Tapi riset yang satu, konteksnya adalah pendidikan. Riset yang berikut, yang lain, konteksnya misalkan tentang keluarga. Nah, itu menjadi 2 hal yang berbeda. Meskipun sama-sama topiknya tentang kesehatan mental. Gitu ya, contoh. Kemudian, misalkan ada riset yang sama-sama tentang peran keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Riset yang satu memilih subjeknya pada ayah. Riset yang lain pada ibu. Riset yang lain pada saudara. Riset yang lain pada peran kakek nenek. Nah, jadi meskipun topiknya sama, tapi itu tergolong riset yang berbeda. Karena dia kemudian punya pembedaan di aspek riset yang lain. Di dalam hal subjek, contohnya begitu. Atau misalnya, riset dengan topik yang sama, dengan subjek yang sama, tapi waktunya berbeda. Misalkan kesehatan mental tingkat stres pada misalnya karyawan. Konteksnya yang kita buat berbeda, misalnya antara sebelum pandemi dan setelah pandemi. Itu kemudian menjadi riset yang baru. Jadi kebanyakan orang mencari kebaruan itu caranya begitu. Jadi tidak berarti meneliti sesuatu yang 100% benar-benar baru, yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah, tapi itu kebaruan itu di aspek-aspek riset itu bisa dari meneliti itu di konteks yang baru, di subjek kelompok subjek yang sebelumnya jarang diteliti, atau di waktu yang berbeda, atau bisa juga kebaruan itu dengan metode. Jadi misalnya riset sebelumnya hanya sebatas mengkorelasikan, oh ada hubungan kecemasan dengan agresivitas. Riset berikutnya lagi mungkin pengen tahu dengan eksperimen. Misalnya apakah dengan terapi ini bisa menurunkan kecemasan dan dengan itu akan menurunkan agresivitas. Nah, itu menjadi riset baru lagi. Nah, jadi semacam itu cara mencari kebaruan. Intinya adalah bukan dengan mencari meneliti hal yang sepenuhnya baru, tetapi kita bisa memperbarui di aspek-aspek tertentu dari riset kita. Dan itu butuh kreativitas kita untuk menemukan celah mana ya yang masih ada gap-nya, yang belum diteliti orang, yang kita semua masih butuh pengetahuan tentang itu, pengetahuan yang lebih banyak tentang itu. Nah, disitulah kita teliti. Itu. Yang kedua, terkait apakah ada etika yang harus kita jaga? Ada.
jangan sampai kita meniru begitu saja riset orang sampai kita jadi terjebak dalam plagiarisme. Jadi kita plek semuanya meniru punya orang, cuma kemudian kita mengganti, oh subjeknya beda, oh konteksnya beda. Jadi tidak boleh. Jadi dalam pemaparan nanti artikel publikasi kita atau dalam tulisan-tulisan kita tidak boleh hanya kopas dari penelitian orang lain. Meskipun kita berhasil membangun perbedaan. Jangan lihat orang lain pada ibu, saya pada ayah. Tapi kemudian naskahnya dia kita copy paste begitu saja jadi naskah kita, cuma nanti di bagian metodologi tinggal diganti subjeknya, oh jadi ayah semacam itu. Nah itu nggak boleh kalau kita kemudian jadi melakukan plagiarisme, sekedar copy paste, tidak memparafrase atau tidak menambah literatur baru dalam riset kita. Jadi itu yang harus diperhatikan. Dan ini karena kita belajar metode penelitian, maka dari awal ini saya tekankan betul kita tidak boleh melanggar etika penelitian. Salah satunya itu melakukan plagiarisme. Kita nggak boleh kopas begitu saja. Kadang kalian kan disuruh mungkin membaca sama dosen artikel ini, tapi kemudian ketika diminta untuk misalkan membuat resume atau membuat review, kalian cuma sekedar kopas, oh dipindahkan ke tulisan kalian, itu nggak boleh. Yang perlu kalian lakukan adalah membaca, memahami itu, dan kemudian membahasakannya ulang dengan bahasa kalian. Itulah namanya memparafrase. Kalau kalian bisa memparafrase, itu kalian akan terhindar dari plagiarisme. Jadi begitu Salsa. Ada respon mungkin dari Salsa? Gini Bu, berarti kalau misalnya kita meneliti stres pada mahasiswa, padahal kan itu yang meneliti topik itu kan banyak sekali ya Bu. Iya. Kalau judulnya sama, berarti isinya beda, itu berarti nggak apa-apa gitu ya Bu? Judul itu mencerminkan isi. Sebisa mungkin kalau memang ada perbedaan dalam konteks atau isi penelitian kita, ya judulnya kita ubah kayak gitu. Jadi jangan sama. Karena kalau penelitian kita sama jadi nggak menarik. Karena orang-orang lain di luar sana dalam mencari literatur itu melihat apa yang baru ya. Kalau sama dengan sebelumnya dan dia merasa sudah tahu, udah jelas ya, penelitian kita jadi nggak dibaca kayak gitu. Karena ini udah sama nih dengan sebelum-sebelumnya. Jadi misalkan pengen tahu stres pada mahasiswa, nah kita harus mencari kebaruannya, mahasiswa yang seperti apa, atau dalam konteks yang seperti apa. Stres pada mahasiswa dari keluarga yang bercerai. Itu jadi baru. Meskipun topiknya stres pada mahasiswa, tapi jadi baru. Karena dia meneliti subjek yang jarang diteliti. Misalkan keluarga dan mahasiswa dari keluarga yang bercerai. Atau mahasiswa perantauan. Atau mahasiswa dengan latar belakang minoritas. Misalkan di kampus kita mungkin ada yang etnisnya Tionghoa atau dari agama lain, semacam itu. Itu jadi menarik. Karena kita jadi punya keunikan. Ya nggak apa-apa tentang stres pada mahasiswa, tapi kemudian kita menspesifikkan pada mahasiswa yang seperti apa. Itu jadi baru. Kan kalau kayak gitu jadi judulnya beda. Pengaruh stres pada prestasi belajar mahasiswa perantauan. Nah itu kan jadi beda. Jadi menarik semacam itu. Atau mahasiswa yang seperti apa? Mahasiswa penyintas COVID. Kayak gitu. Itu kan jadi menarik. Jadi kebaruan itu bisa kita cari dari karakter subjek kita yang kayak apa, atau dari konteks penelitian kita, semacam itu. Atau stres pada mahasiswa yang hampir DO. Jadi kalian mencari mahasiswa yang mau DO, kemudian kalian mengukur stresnya dan pengaruhnya pada kebahagiaan hidupnya misalnya. Nah itu jadi menarik kan? Nah gitu Salsa. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Oke. Nah, makasih Salsa sudah bertanya. Silakan teman-teman yang lain kalau mau ada yang ditanyakan terkait topik permasalahan dan pertanyaan penelitian. Oke, mungkin tambahan sebelum diakhiri tentang pertanyaan penelitian. Biasanya penelitian kuanti itu dia sudah menjurus, dia mau pakai eksperimen atau mau pakai survei. Misalnya itu eksperimen, biasanya pertanyaannya dia langsung sudah spesifik, misalnya apakah
Misalkan terapi X atau pelatihan apa mempengaruhi variabel tergantung kita. Nah, jadi biasanya gini. Jadi style penelitian kalau kita eksperimen tuh, apakah suatu X mempengaruhi ini variabel utama kita. Nah, jadi gini. Istilahnya mempengaruhi. Kalau itu berupa non-eksperimen atau survei, biasanya kita sudah spesifik, kita mau mencari faktor pengaruh, biasanya kita bisa pakai uji korelasi di sini. Misalkan, apakah ada hubungan antara X dan Y? Nah, biasanya kayak gini. Apakah X memprediksi Y? Atau apakah Y? Apakah ada perbedaan Y berdasarkan X? Jadi pertanyaan penelitian itu sudah spesifik semacam ini. Tapi hasilnya dari kerangka pikir yang semacam ini. Kita pengen tahu suatu variabel itu dipengaruhi oleh apa, atau suatu variabel itu mengakibatkan apa. Jadi kerangka umum riset kuantitatif semacam ini. Kalau kalian baca artikel-artikel, kebanyakan bisa masuk ke pola ini, semacam itu. Jadi gitu ya, diskusi awal kita tentang bagaimana memilih topik penelitian. Untuk selanjutnya, kita istirahat sebentar, sekitar 10 menit, nanti kita mulai lagi jam 8:30. Nah, selama istirahat ini, silakan kalian menuliskan apa insight yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Insight bisa digantikan dengan pertanyaan. Nanti saya coba menjawab selama sekitar 20 menit ke depan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.